Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai rekrutmen dan seleksi. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Damayanti, Nurmalasari, Giantri Rizky, dan Endang Supriyatna. Pertama ada pengertian rekrutmen. Pengertian rekrutmen telah disampaikan oleh beberapa ahli, diantaranya Filippo, Werder dan Davis, Fautisno Cardoso Gomez, Rendal and Susan. Pengertian-pengertian tersebut bisa teman-teman baca selengkapnya di makalah kami halaman 3. Dari pengertian tersebut kami menyimpulkan bahwa rekrutmen adalah serangkaian proses untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk suatu jabatan atau posisi tertentu. Selanjutnya pengertian seleksi. Pengertian seleksi juga telah disampaikan oleh beberapa ahli, diantaranya Nawawi, Hasibuan, dan Sunyoto. Pengertian-pengertian tersebut bisa teman-teman lihat juga di makalah kami halaman 3 sampai halaman 4. Dari pengertian tersebut, kami menyimpulkan bahwa seleksi adalah proses pemilihan orang atau orang-orang dari sekelompok pelamar yang memenuhi kriteria untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut. Dari pengertian rekrutmen dan seleksi tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan keseluruhan dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan dengan biaya yang minimal. Tentu karena ini bisnis, harus memperhatikan efisiensi termasuk dari segi biaya. Saya Nurmalasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tahap-tahap rekrutmen dan seleksi. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan. Syarat yang harus dibutuhkan untuk posisi ini adalah bentuk profil, peran atau role profile, dan spesifikasi orang atau person specification yang memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merancang iklan, memberi pengarahan kepada agensi atau konsultan rekrutmen, dan menilai kandidat. Ada pula di sini profil peran, yaitu dibuat untuk menginformasikan kompetensi, skill, pengalaman, pendidikan, syarat ketentuan, kebutuhan khusus, pelatihan, dan kesempatan karir. Dan ada pula di sini spesifikasi orang, atau bisa disebut sebagai spesifikasi pekerjaan, adalah uraian tentang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, kualifikasi, dan pengalaman, yaitu pendekatan berbasis kompetensi, penilaian 5 lapis atau Monhor-Passer 1954. Contohnya yaitu penampilan fisik antara lain kesehatan fisik, penampilan, tabiat, dan ucapan. Yang kedua, pencapaian antara lain pendidikan, kualifikasi, pengalaman. Yang ketiga, kecerdasan umum antara lain kapasitas intelektual dasar. Dan poin yang ketiga, rencana 7 poin Rogers tahun 1952, yaitu contohnya pengaruh terhadap orang lain, diantaranya wujud fisik, penampilan, ucapan, dan tata krama. Yang kedua, kualifikasi yang diperoleh atau diantaranya pendidikan, pelatihan vokasional, dan pengalaman kerja. Yang ketiga, penyesuaian, diantaranya stabilitas emosional, kemampuan untuk menghadapi stres, dan kemampuan bergaul dengan orang lain. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Menarik minat kandidat pada dasarnya adalah masalah mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan menggunakan sumber-sumber pelamar yang sesuai. Sumber-sumber pelamar yang sesuai tersebut adalah antara lain iklan, internet, dan sistem pengalihan kepada konsultan atau agensi. Perikanan itu sendiri harus ditunjukkan untuk menarik perhatian, menciptakan dan mempertahankan ketertarikan, menstimulasi tindakan. Rekrutmen elektronik menggunakan web seperti situs internet publik perusahaan atau internet perusahaan untuk merekrut. Prosesnya terdiri dari menarik minat,
memilah dan melacak pelamar, menyeleksi, dan menawarkan atau menolak kandidat. Keuntungan dari rekrutmen ini yaitu menghemat biaya. Menurut Capelli, hanya butuh 1/20 dari biaya yang dibutuhkan untuk media tradisional jika kita menggunakan media rekrutmen elektronik ini. Mengalidayakan rekrutmen ke konsultan atau agensi, saya ini membutuhkan biaya yang lumayan tinggi, tetapi dapat menghemat banyak waktu dan mengurangi masalah. Lalu ada lembaga pendidikan dan pelatihan. Bagi sebagian perusahaan, lembaga pendidikan seperti universitas, lembaga pelatihan, dan sekolah menjadi sumber untuk merekrut tenaga kerja. Lalu ada formulir lamaran. Formulir lamaran dirancang untuk dapat membuat informasi tentang kandidat dalam format terstandar. Ia memberikan dasar yang terstruktur untuk membuat daftar kandidat terbaik, wawancara itu sendiri, serta tindakan-tindakan selanjutnya dalam menawarkan sebuah kesepakatan dan dalam membuat rekam jejak seseorang. Baik, saya Giantri Rizky di sini akan melanjutkan penjelasan tentang poin ketiga, yaitu menyeleksi kandidat pada tahapan-tahapan rekrutmen dan seleksi. Tahap pertama yaitu tahap wawancara. Tahap wawancara ini merupakan diskusi tatap muka antara pewawancara dan kandidat. Tahap wawancara ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tahapan wawancara individu, di mana tahapan ini merupakan diskusi tatap muka yang memberikan kesempatan yang lebih besar untuk kandidat kontak secara lebih dekat. Biasanya keputusan ini disebut dengan keputusan yang dangkal. Yang kedua adalah panel wawancara, di mana wawancara ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mewawancarai satu kandidat. Keuntungan dari panel wawancara ini yaitu pewawancara dapat berbagi informasi satu sama lain untuk berdiskusi dalam menghasilkan sebuah keputusan. Dan contoh yang ketiga adalah dewan seleksi. Tahapan wawancara dalam dewan seleksi ini merupakan panel wawancara yang lebih besar yang diundang oleh sebuah lembaga resmi karena ada banyak pihak yang berkepentingan dalam melakukan keputusan seleksi ini. Keuntungannya, sejumlah orang dengan latar belakang berbeda ini dapat bertemu sebagai pelamar untuk menilai dan membandingkan catatan mereka. Sedangkan untuk kekurangannya, pertanyaan dalam wawancara ini itu tidak terencana dan dilakukan secara acak. Yang kedua yaitu tes psikologi. Tahapan dalam tes psikologi ini berisi tentang tes intelijensia dan tes kepribadian. Tes intelijensia merupakan tes kemampuan verbal dan numerik dengan pertanyaan mengenai kosakata, kemiripan, kebalikan, perhitungan aritmetika yang biasanya disebut dengan umum ya. Sedangkan tes kepribadian yaitu tes yang berhubungan dengan kompetensi individu untuk melakukan suatu pekerjaan yang efektif. Tahapan ketiga dalam menyeleksi kandidat yaitu pusat penilaian, yakni teknik-teknik penilaian dengan fitur tertentu. Yang pertama, fitur yang paling penting itu adalah perilaku seorang kandidat. Untuk yang kedua yaitu praktik langsung menstimulasikan dimensi utama dalam pekerjaan. Untuk yang ketiga, wawancara dan tes tambahan dari latihan kerja kelompok. Yang keempat, kinerja diukur kompetensi mencapai kinerja yang ditargetkan oleh perusahaan. Yang kelima, dinilai secara bersama untuk memberi kesempatan interaksi dan pengalaman yang lebih terbuka. Yang terakhir yaitu beberapa penilai dan pengamat dilibatkan untuk objektivitas penilaian terhadap kandidat. Yang keempat yaitu grafologi yang didefinisikan sebagai studi tentang struktur sosial seseorang manusia melalui tulisan tangannya. Tes ini bertujuan untuk menyimpulkan seleksi dalam tes kepribadian melalui tulisan kandidatnya. Kemudian setelah berbagai wawancara dan beberapa tes dilakukan, maka biasanya dilakukan referensi kepuasan, yakni pada tahap kelima. Referensi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi faktual dan meyakinkan tentang calon karyawan dan opini, karakteristik, dan kecocokan sebuah pekerjaan. Dan yang terakhir adalah kontrak kerja.
Kontrak kerja ini menginformasikan tawaran pekerjaan merupakan proses terakhir dari seleksi kandidat ini. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.